Berapa banyak saudara percaya kalau saudara hidup benar, maka dengan sendirinya kekayaan berlimpah-limpah jadi bagian saudara. Siapa yang percaya angkat tangan? Yang ngajar saudara siapa itu? Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Saudara, hari ini firman Tuhan judulnya gampang ingat. Gaya hidup atau hidup gaya. Di dalam Yakobus pasal kelima, itulah sebabnya kenapa banyak saudara tadi mengangkat tangan. Kalau saudara hidup benar, bahkan membayar pajak dengan benar semuanya, maka semuanya akan baik-baik, lancar-lancar saja. Saudara keliru. Firman Allah menunjukkan di dalam Yakobus pasal kelima ayat 1 sampai dengan 5 terlebih dahulu. Ini orang yang hidup gaya. Jadi sekarang hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas apa? Sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, korup, bosok. Dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta. Menumpuk harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Saya lanjutkan yang gaya hidup. Ayat selanjutnya. Ayat ke-7. Karena saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Amin. Bersabar sampai apa? Kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil berharga dari tanahnya. Dan ia sabar, panjang sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang kasihan Tuhan, gaya hidup atau hidup gaya? Tuhan tidak pernah merencanakan kita ini diberkati secara keuangan dan dipakai untuk diri sendiri. Tuhan Yesus sudah menjelaskan ada orang kaya yang berlimpah-limpah hasil ladangnya. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan? Aku memperbesar gudangku dan mengumpulkan harta. Dan berkata pada jiwaku, hei jiwaku, bersenang-senanglah, santai dulu nikmatilah hidupmu. Lalu pada malam hari itu juga, hei orang bodoh, nyawamu diambil daripadamu. Dan untuk apa? Untuk siapa semuanya itu? Pertama kali kita tidak tahu siapa nama orang itu, tapi dalam Alkitab disebutkan Tuhan berkata, full itu bodoh. Kita tidak mau jadi si bodoh, bukan? Nah saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama diperkenalkan. Ada seseorang laki-laki. Jadi ini bukan dongeng. Sungguh terjadi dan ini kitab pertama, kitab tertua sebelum Pentatuk. Kitab Taurat yang 5 itu, kitab Ayub ini lebih lama.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub ini dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia memiliki, saudaraku, ribuan kambing domba, onta 7.000 mungkin ya, kambing domba, onta 3.000. Lalu juga saudaraku disebutkan tentang kekayaannya 500 pasang ternak, yaitu lembu. Dan juga harta benda dan budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Si orang itu adalah the greatest man. Bukan terkaya tapi terbesar dari semua orang sebelah timur. Kita tahu ada orang yang cuma punya kekayaan, Eugene. Ada orang kaya, wealthy man. Tapi ada great man. Orang ini gadol, great man from the east. Saya gembala, saya membayar pajak dengan benar. Gaji yang saya terima dari gereja saya laporkan. Lalu juga semua yang Tuhan percayakan pada saya laporkan. Tapi rupanya masih ada, saudara, ya. Juga emas lantaan, perhiasan dilaporkan semua. Karena dasarnya ternyata dari Alkitab ada, saudara. Bilangan 5 ayat ke-7. Barang siapa orang berbuat kesalahan kepada sesamanya, dia harus membayar uang tebusan. Berapa? 1/5. Nah, saudara, firman Tuhan mencari orang benar hari-hari ini. Supaya apa? Bisa dilimpahi kekuatan. Bisa dilimpahi kekayaan. Ada satu yang belum terjadi, pernah terjadi, dan pasti terjadi akhir zaman. Mulai tadi bicara hari-hari yang sedang berakhir, akhir zaman, hari penyembelian, semuanya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Pengkhotbah 2 ayat 26. Ini adalah satu janji Tuhan yang pasti akan terjadi. Tetapi tidak untuk semua orang. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tidakkah Anda tahu hikmat itu lebih dari emas dan perak? Amin. Emas bisa dimakan karat. Bagaimana emas bisa berkarat? Secara ilmu kimia nggak bisa. Tapi dari nilai bisa, saudaraku. Ada orang berkata tidak ada sejarahnya emas bisa turun. Bisa turun. Istri saya harus declare emasnya 75 kg. Mas Arifin. Bayar 2% sayang. Saudara, Ayub declare kekayaannya. Meskipun tidak disebutkan, saya percaya dia pembayar pajak yang baik. Dia menjadi berkat buat orang lain. Amen. Kebenaran menyelamatkan orang di hari malapetaka. Apa tadi? Kebenaran menyelamatkan orang di hari malapetaka. Firman Allah berkata tentang Ayub, dia saleh. Salah sana perfect, tam, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Cuma saya ada masalah, saudara. Kekayaan saya di luar dunia tidak bisa saya declare, saudara. Amin. Itu bukan Swiss, surga. Ketika Ayub, di dalam Ayub pasal 29. Ayub ini terkenal sedekahnya, saudara. Saya tidak mau banyak membahas tentang yang pertama, yang hidup gaya. Pasti bukan saudara. Saudara orang baik-baik semua, ya kan? Saudara termasuk golongan yang kedua, orang yang memberitakan kebenaran seperti Ayub. Dalam Ayub 29 ayat 12 dan 17, jarang orang mencatat tentang sedekah Ayub. Sebab kalau sedekah itu Tuhan Yesus berkata, jual hartamu berikan pada orang miskin, dan kamu akan mendapatkan treasure in heaven. Bukan deposito loh, saudara. Treasure. Treasure itu adalah harta karun. Firman Allah mengatakan, kan aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Kemarin itu ada orang dalam penjara, saudara minta tolong. Ya kita ya lakukan bagian kita. Saya mau belajar dari Ayub, saudara. Ya. Orang sengsara berteriak minta tolong, anak piatu yang tidak ada penolongnya. Selanjutnya, aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda aku buat bersukaria. Janda tua miskin. Perjanjian baru,
lebih 60 tahun yang tidak punya keluarga. Lanjut, kalau mama-mama saya ya punya keluarga. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban, kata Ayub. Lanjutnya, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin dan perkara orang tidak ku kenal ku selidiki. Geraham orang curang ku remuk dan merebut mangsanya dari giginya. Kapan itu ada pendeta loh. Pendeta saudara, di salah satu daerah, istrinya diceraikan, pasti mau kawin dengan yang lebih muda separuh umurnya. Lalu apa yang kami lakukan? Kami gerakan LBH kami. Bela, bereskan, pendeta itu saya laporkan dipecat saudara, sekalian sudah, ya suruh bertobat. Tetapi apa yang terjadi sekarang, mereka bersatu kembali. Puji nama Tuhan, amin. Kadang-kadang diselentik, tidak bisa dipentong saudara ya. Tapi dari geraham orang dia kurebut mangsanya, amin. Nah itulah saudaraku gaya hidup. Firman Allah mengatakan pertama-tama kita harus percaya. Loh Ayub tadi Pengkhotbah 2:26 tampilkan. Ini masih terjadi. Dan saya berdoa saudara dan saya termasuk golongan orang ini. Kepada orang yang dikenan Tuhan diberikan 3 hal. Pertama diberi hikmat, diberikan pengetahuan dan kesukaan. Kesukaan bukan karena entertainment. Kesukaan itu karena berkenan kepada Tuhan. Kesukaan bukan karena harta banyak. Kesukaan bukan karena nggak ada masalah. Tetapi kesukaan itu karena berkenan kepada Tuhan. Tuhan berikan joy. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Golongan pengusaha yang meratap dan menangis tadi, itu menumpuk harta, tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Matius pasal ke-6, kalau nggak salah ayat 19-21 dikatakan begini. Jangan kumpulkan bagimu harta di mana? Di bumi. Karena apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karatnya, mengatakan Tuhan Yesus. Ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kapan itu saya merasa bersalah saudara. Saya punya baju bagus. Terima kasih ya. Yang di sini ini suka kasih saya pakaian yang bagus. Saudara saya lihat, dimakan ngengat saudara. Saya yang salah. Mestinya saya sudah bagi-bagikan 2 tahun yang lalu tidak dimakan ngengat saudara. Pencuri ya mencuri, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ketika Ayub menyalurkan berkatnya, hartanya tersimpan. Dia investasi saudara. Sehingga ketika iblis waktu itu saudara menghabiskan seluruh hartanya, bahkan membunuh ke-10 anaknya, maka saudaraku dia masih punya investasi. Dia masih punya saham di sorga saudaraku. Dia berkata, hati jandaku buat bersuka cita. Aku mendapat berkat dari orang yang nyaris binasa. Orang yang tidak berbapak. Aku jadi bapak bagi anak yatim. Dia menjadi pelindung bagi janda-janda. Itu Mazmur 68 saudara. Banyak orang bertanya kepada saya, ya investasi apa Pak yang terbaik hari ini? Saya bilang dari dulu sampai sekarang satu investasi yang terbaik. Invest in people. Ya, saya tidak punya anak, biar sekolah banyak, ya kita nyekolahkan anaknya orang lain. Amin. Saudara yang kekasih, kelebihan kita bisa investasikan seperti Ayub. Firman Allah mengatakan, tetapi kita akan dapatkan bantahan yang hebat sekali. Begitu saudara memilih jalan hidupnya Tuhan Yesus, maka yang saudara hadapi adalah ancaman. Yang saudara hadapi paling sedikit fitnah. Saudara akan mengalami kesukaran. Salah satu pemimpin di sini kemarin ketemu saya, Pak, waduh Pak, saya bangun usaha saya tantangannya besar sekali. Saya ketawa aja, sebab dia adalah kontributor di sini.
dalam pekerjaan Tuhan, ya tentu saja kamu akan menghadapi banyak tantangan. Kalau lancar-lancar saja saudara perlu bertanya, mungkin saudara cuma hidup bagi dirimu sendiri. Tapi begitu saudara hidup bagi Tuhan dan jadi berkat buat orang lain, tantangan akan datang. Oposisi itu normal, seperti yang dialami Ayub. Karena itu saudaraku, firman Allah mengatakan yang golongan pertama tadi, teriakan daripada orang yang menyabit panenmu telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Menteri Tenaga Kerja tidak dengar. Saudaraku, Wakil Presiden dan Presiden tidak dengar. Tetapi Tuhan dengar. Oh Pak Arifin, saya tidak punya pegawai. Punya paling sedikit asisten rumah tangga saudara. Amin. Asisten rumah tangga saudara. Saya belajar dari mama saya. Kalau malam saya cari panggil pembantu, dia bilang, pembantu kita itu orang. Bisa capek katanya. Dia juga perlu tidur. Oh iya, saya belajar sesuatu dari mama saya. Tetapi saudaraku, saya juga belajar karena mereka juga makan yang sama dengan yang kita makan. Karena mereka juga orang, kata mama saya. Ini mama saya ada di sini. Nah saudara yang kasih Tuhan, orang ini mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang lain. Sampai terakhir, apa yang terjadi? Yaitu orang-orang yang menyabit panennya itu ditahan. Ya, dibungakan terlebih dahulu. Ya, berapa banyak kapan tuh ada seorang pengusaha Kristen, semestinya Kristen. Saya dengar saudara, bagaimana asuransi untuk pekerjanya itu nggak pernah dibayar. Saya bilang orang begitu biar berdoa sampai mukanya biru dan ungu, Tuhan tidak akan dengar. Sebab teriakan mereka sampai kepada Tuhan semesta alam. Menteri Ketenagaan Kerja mungkin tidak dengar, tapi Tuhan mendengar. Oh saya tidak punya pegawai gitu banyak. Pembantu rumah tanggamu, asisten rumah tangga sekarang namanya, ART. Bagaimana sikap kita? Saya lihat banyak orang Kristen, pembantunya keluar masuk, diperlakukan kayak budak. Dan mereka haleluya lagi, melayani Tuhan lagi. Jadi kalau saya mau tahu para pemimpin kita, saya enggak lihat kalau di gereja. Kalau di gereja mendadak tumbuh sayap kayak malaikat. Jadi saya tanya supirnya, saya tanya pembantu rumah tangganya, ya apa bosmu? Waduh Pak, lumayan Pak. Dulu nyekek sekarang ngaplok, itu lumayan sudah. Jangan saudaraku. Tetapi firman Allah mengatakan orang semacam itu disuruh meratap, disuruh menangis. Tapi bagaimana yang golongan kedua? Itu gaya hidup. Gaya hidup hamba Tuhan. Nah, contohnya di sini adalah Ayub. Ketika Ayub mengalami yaitu hartanya diambil, bahkan istrinya berkata pada dia, masih bertekunkah engkau dengan Tuhanmu itu? Kutuki Allahmu dan matilah. Saudara, tetapi Ayub tidak hidup bagi diri sendiri. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 hal yang kita harus minta daripada Tuhan, khususnya akhir zaman ini. Semua mau jadi orang benar yang diberkati? Amin. Benarkan dulu laporan kekayaan saudara. Amin. Saudara, yang pertama-tama kita harus minta adalah panjang sabar. Sabar saudaraku, makro itu besar. Timia itu adalah perlakuan tidak adil. Kejahatan, fitnah, segala yang jahat yang diarahkan pada kita. Kita harus tawakal, panjang sabar. Makrotimia. Firman Allah mengatakan alasannya karena Tuhan sudah dekat. Katakan Tuhan sudah dekat. Apa tanda Tuhan sudah dekat? Kalau Tuhan sudah dekat, penganiayaan kepada orang percaya akan hebat sekali. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus selalu tidak akan putus pengharapan. 3 hal ini kita minta. Hipomone, kuat di bawah tekanan. Ujung daripada bangunan ini tidak kelihatan. Itu ada kolom-kolom daripada, saudaraku, kolom-kolom terbuat daripada beton. Yang menahan konstruksi atap ini. Di bawahnya adalah kolom yang menahan lantai.
Dan kolom itu harus kuat di bawah tekanan. Hipomone. Tetapi juga harus diberikan endurance. Tahan lama. Saudara, perkataan komitmen itu tidak disukai orang sekarang. Baru tersinggung sedikit pindah gereja. Baru tidak dijawab doanya, baru 2 tahun tidak Tuhan-Tuhanan. Cari dukun yang lebih cespleng katanya. Ya betul, cespleng. Masuk neraka saudaraku. Cespleng betul. Hati-hati saudaraku. Dan 3 hal ini tidak dimiliki oleh generasi baru kita. Semuanya mau cepat. Kenapa engkau tukarkan gadget saudara? Karena prosesornya kurang cepat. Minta yang lebih cepat, minta yang lebih cepat. Berbeda waktu seumur saya, saudara. Satu kali ya anak laki-laki waktu kecil hobinya main apa, layangan saudara. Satu hari benang saya itu ruwet, bundeli. Pada waktu mau saya buang, mama saya lihat, apa ini? Ayo diudari, dilepaskan. Kalau enggak kamu enggak tak beliin. Saya masih ingat, cap kambing nomor 30 saudara. Dan itu yang paling bagus untuk layangan saudara. Ya terpaksa dengan sedikit mendongkol saya coba buka. Lalu mama saya kasih keterangan, hidup itu kayak benang ruwet. Kalau benang ruwet yang sekarang kamu udah bisa bereskan, nanti hidupmu susah. Waduh saudara. Lalu benang itu saya gelas. Ya kan? Tumbuk. Lalu dikasih lem kayu. Saya gelas. Udah jadi benang gelasan. Ruwet lagi saudara. Nah ini lebih susah. Benang yang udah di gelas itu kaku. Kedua, kalau ditarik kekerasan, patah saudaraku. Karena kan tajam. Ibu saya bilang, diudari. Saudara, bahkan ditunggui oleh dia. Hidup itu seperti itu. Kalau kamu tidak bisa bereskan, nanti ke depan hidupmu susah. Sekarang saya berterima kasih buat ibu saya. Kedua adik saya perempuan. Adik perempuan semua diajar nyulam saudara. Dan ibu saya berkata, mereka pakai midangan tuh yang bulat itu ya. Oh satu kali adik saya jengkel dibanting midangan ini. Ibu saya lihat, dia bilang selesaikan. Kamu tidak selesaikan, tidak tak kasih uang jajan. Lalu dibalik begini. Tunjukkan, hidup tuh seperti ini. Dari belakang kelihatannya jelek, tapi dari depan itu indah. Jadi adik-adik saya belajar sekarang. Kalau hidup kelihatannya ruwet dan jelek, dia lihat dari sisi yang lain. Dan itu indah. Bapak di surga juga mengajar begitu pada kita. Ayub saudara mengalami hilang semuanya. Teman-teman yang datang cuma ngata-ngatain dia. Berapa banyak saudara pernah mengalami seperti itu. Ketika saudara sakit, ketika saudara tertimpa yang namanya musibah atau apapun orang datang, opo dosamu ya. Kamu pasti punya dosa. Kamu perlu kelepasan. Kamu belum mengaku dosa yang sepenuhnya. Berapa banyak saudara ketemu orang seperti itu. Udah susah, udah luka dikasih cuka lagi. Ada seorang teman saya. Dia ini istri yang hebat. Suaminya itu stroke. Hampir 30 tahun. Dia jaga dia tidak pergi kemana-mana. Sampai teman saya ini mall pun hampir tidak tahu saudara. Istrinya ini. Begitu suaminya meninggal. Ada orang ngaku pendeta. Dan bilang begini. Suamimu pasti punya dosa tersembunyi. Sampai kena stroke begini. Saudara, saya marah ilahi saudara. Saya bilang kepada teman saya itu, kamu istri yang hebat. Saya jarang ketemu istri seperti kamu. Orang lain udah ditinggal. Dan kamu masih dikata-katai. Kalau orang itu datang telepon saya akan hadapi orang itu. Kamu seperti temannya Ayub. Yang bikin susah teman kamu yang lagi menderita. Tapi Ayub bisa menghadapi itu semua. Dan kita lihat akhir yang disediakan Tuhan.
Saya akan tunjukkan saudara beberapa bukti. Ini adalah George Barna Research. Barna Report atau Barna Research ini saudara akurat, saudaraku, ya. Dan dilakukan di Amerika. Jadi mereka membuat suatu survei siapa yang disebut ekstremis. Sebab ekstremis itu dianggap threat, dianggap ancaman. Jadi rupanya ada 4 tingkatan ekstrim. Yang tidak seberapa ekstrim, agak ekstrim, sangat ekstrim, dan super ekstrim. Mari kita lihat saja yang disebut sangat ekstrim. Berdoa dalam bahasa yang khusus disebut bahasa roh. Siapa di sini kalau sembahyang itu dalam bahasa yang tidak dikenal termasuk oleh setan? Saudara termasuk ekstrim tingkat 3. Lalu kemudian yaitu puasa. Ya, puasa saudaraku. Dan juga bahkan yang lebih ekstrim lagi, berhenti bekerja jadi missionary. Lalu nomor akhir, berpuasa. Siapa di sini biasa berpuasa? Nggak usah tangan, angkat tangan nanti dikira sombong rohani. Lalu yang terakhir, menunggu sampai menikah untuk berhubungan seks. Itu bahaya orang semacam itu. Itu ekstrim tingkat 3. Jadi siapa di sini hidup suci, saudara termasuk berbahaya. Saudara termasuk ekstrim. Lalu kemudian saudara kita lihat yang ekstrim tingkat keempat. Loh ini dari survei. Kalau di Amerika begitu nanti seluruh dunia. Mereka sangat anti-Kristen. Anti-Yahudi, anti-Kristen. Ini ekstrim tingkat 4. Saya tidak mau menina-bobokan saudara. Kita harus bertekun. Kita akan menghadapi bantahan. Hidup benar dikira enak. Segala tantangan. Dari tabib sampai habib sampai macam-macam saudara. Saya lihat ini. Membaca kitab sucinya. Ya toh? Satu Quran, satu Alkitab. Kalau membaca Alkitab. Termasuk sudah baca dari smartphone saudara. Dari iPad saudara. Saudara termasuk ekstrim tingkat 4. Apalagi saudaraku nomor 2 itu baca. Regularly secara berkala mendonasikan uang berupa persepuluhan. Siapa yang maju tadi ke sini? Saudara dimasukkan ekstrim tingkat 4. Tapi saya mau beritahu saudaraku, dunia itu memang begitu menjelang kedatangan Tuhan. Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Inilah yang berkenan pada Tuhan. Siapa mau hidup tetap berkenan pada Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah, jangan takut. Karena itu bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sama seperti petani. Mengharapkan hasil yang baik dari ladangnya. Dia bersabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita mulai jemaat ini. Dan saya proklamirkan kota Surabaya akan jadi kota terhormat. Kota terpuji, kota kenamaan. Sekarang belum kelihatan. Tapi kita sabar. Sampai turun revival. Sampai turun hujan musim gugur. Hujan musim semi. Kita perlu panjang sabar. Kita telah melihat ketekunan daripada Ayub. Dan pada akhirnya disediakan Tuhan. Saudara, datanglah teman-temannya dan menyalahkan dia. Dalam Ayub 22, salah satu teman daripada Ayub berkata, kalau kamu hidupnya benar, pasti hidupmu enak, semuanya lancar. Saudara, saya mau beritahu, mereka tidak tahu bahwa di belakang semua itu ada iblis yang menurunkan api dari langit, yang membakar kambing domba daripada Ayub, mengirim orang Midian untuk merampok, mengirim yaitu angin puting beliung yang meruntuhkan rumah dan membunuh 10 anak daripada Ayub. Istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jangan terlalu menghakimi istri Ayub. Saudara belum pernah mengalami anakmu mati semua?
kekayaanmu habis semua dan kau tidak bisa lagi ikut arisanmu. Jangan terlalu menghakimi istri Ayub. Tetapi saudaraku, semua yang kelihatan bisa hilang. Rumahmu yang bagus, mobilmu, kekayaanmu, ya. Saudara yang kasihan Tuhan. Firman Allah menunjukkan tentang Ayub, orang yang benar. Datanglah saudaraku aniaya. Teman-temannya datang cuma menyala-nyalakan dia. Di dalam Ayub pasal 3, Ayub itu tidak mengutuk Tuhan. Cuma dia mengutuk hari kelahirannya. Ya. Semua orang merayakan hari ulang tahun. Joni Sandra Kwaile, happy birthday. Dia mengutuk hari kelahirannya. Dia berkata begini, soal lihat Ayub pasal 3. Kenapa ada pangkuan yang menerima aku? Kenapa ada buah dada yang menyusui aku? Biarkan aku mati. Biar aku seperti orang-orang itu. Yang membangun istana bagi dirinya sendiri. Yang menumpah perak dan emas. Buat apa hidup benar seperti aku? Aku ngalami seperti ini. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan bingung. Saudara akan confused. Saya mau beritahu semua saudara yang jadi saluran berkat, siap-siap akan ada kesukaran dan kesulitan. Tapi jangan takut. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana kita bisa dapatkan panjang sabar? Panjang sabar itu buah roh. Galatia 5:22. Buah roh. The fruit of the spirit. Bukan daripada kita. Saudara, buah roh itu bukan karena usaha sendiri. Kalau kita menekan amarah, amarah akan meledak. Kalau hidung ditekan, mimisan saudaraku. Kalau amarah ditekan meledak. Dan amarah menetap di dada orang bodoh. Bagaimana supaya dapatkan panjang sabar? Roh Kudus yang mengerjakannya. Saya termasuk orang yang sumbunya pendek, saudara. Dulu amarah menetap di dada saya. Satu kali istri saya berkata, ada satu kejadian. Dia berkata begini, kamu pasti marah. Sayang, kamu terlalu merendahkan saya. Betul, Arifin tidak bisa. Tapi saya segera berdoa, Tuhan, aku ngamuan Tuhan, aku bodoh Tuhan. Beri aku panjang sabar. Dia sendiri terheran-heran. Saya sendiri heran, loh kok bisa ya? Karena itu buah roh. Bukan perbuatan daging. Perbuatan daging adalah mencoba sabar. Tidak bisa saudara. Padahal nama saya Zen itu, Jin, itu artinya sabar. Saya ini Pak Sabar namanya. Tapi nggak sabaran saudaraku. Rahasianya adalah minta Roh Kudus yang mengerjakannya. Ayub pernah mengutuk hari kelahirannya. Percuma aku hidup saleh. Percuma aku menuntut hidup takut akan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Dia bingung. Dia pikir itu semua dari Tuhan. Sebab ditulis api turun dari langit. Jangan lupa. Iblis itu penguasa kerajaan angkasa. Langit lapis 2. Mes Uranus, langit tengah. Itu dikuasai oleh iblis. Tuhan itu di langit di atasnya. Ya. Jadi yang membakar kambing dombanya Ayub itu bukan Tuhan. Itu setan saudaraku. Setan itu Satan, artinya yang melawan, oposisi, musuh. Ya, saya mau tanya saudara. Ya, ini saudara sudah bertobat ya. Setelah bertobat masih punya musuh enggak? Siapa yang masih punya musuh angkat tangan? Oh, baik semua ya. Saya punya musuh saudara. Namanya setan saudaraku. Ya. Kalau saya nggak tahu saudara punya musuh, hidup akan bingung. Ketika ada tekanan, ketika ada perlawanan, saya pikir itu daripada Tuhan. Bukan saudaraku. Itu daripada sistem dunia ini yang dikuasai oleh iblis. Dengar baik-baik saudara. Roh Babylon, roh Isabel, roh anti-Kristen, dan roh anti-Yahudi ada di dunia ini. Tetapi firman Allah mengatakan kita perlu ketekunan daripada Ayub. Ketekunan adalah hipomone. Kuat menghadapi tantangan.
Kalau satunya sabar menghadapi tantangan, satunya kuat menghadapi tantangan. Dulu kita kenal IQ kan? Singkatan apa? Intelligence Quotient. Lalu ada ilmu lebih bagus, EQ. Nah itu makrotimia. Emotional Quotient. Ada juga SI, Spiritual Intelligence. Tapi yang terakhir ini ada lagi, AQ. AQ. Apa itu? Adversity Quotient. Kuat menghadapi tantangan. Dan saya percaya orang yang bisa berhasil bukan cuma punya spiritual intelligence, bukan cuma punya emotional quotient, tapi juga adversity quotient. Seperti Ayub. Kita melihat tentang kesabaran daripada Ayub, hipomone daripada Ayub, dan juga endurance. Endurance itu hipomino. Ya, coba ikuti saya, makrotimia. Panjang sabar, ya tak? Yang kedua, hipomone, patience. Dan yang ketiga, hipomeno, endurance. Luar biasa. Satu hari ada suami bilang sama istrinya, hebat ya, itu ada perempuan, dia tidur dengan ular 2 hari 2 malam. Istrinya bilang enggak seberapa, aku hidup 20 tahun dengan buaya. Maksudnya suaminya, saudaraku. Tapi para istri katakan pada suami, engkau bukan buaya ya. Sekalipun kita tinggal dari Surabaya. Tapi jeleknya orang Surabaya begini, saudara. Di dalam menghadapi masalah, itu ada beberapa style. Ya, tapi kita cuma kenal hiu atau buaya, saudara. Suro atau boyo. Jadi dulu kalau ada orang tidak suka sama kita, kita datangi dia. Apa? Gak enak hati karo aku. Itu ilmu hiu, saudaraku. Ilmu buaya. Tidak. Kita diajarkan kesabaran. Kita diajarkan ketekunan. Kita diajarkan endurance. Untuk apa? Sebab kita tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan bagi dia. Ketika dia tidak lagi berbantah-bantah, ketika tidak lagi menyalahkan Tuhan. Ayub 42, ketika dia berdoa bagi teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Iblis adalah pencuri. Dia pencuri damai sejahtera, dia mencuri kebahagiaan keluargamu, dia pencuri masa lalumu. Saya mau beritahu saudara, Tuhan sanggup kembalikan. Bukan cuma 2 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Tetapi apabila ada orang kehilangan ladang, kehilangan rumah, orang tua, istri, anak, ataupun saudara, diganti 100 kali lipat. Tapi bukan istrinya 100 loh, saudaranya jadi banyak. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengembalikan. Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Kalau tadi 3.000 onta, sekarang 6.000. 7.000 kambing domba, 14.000. 500 pasang lembu diganti 1.000. Dan anaknya diganti 10. Tapi istrinya tetap sama, Ibu Ayub, saudaraku. Saya juga heran waktu saya baca Alkitab ini. Buat saya, berkat lebih tinggi dari anak itu adalah istri. Tidak ditulis di sana. Dia punya seorang istri yang takut akan Tuhan, namanya si Anu. Gak ada. Tidak disebut di sana dia punya seorang istri yang tidak pernah menuntut, namanya si Anu. Tidak ada. Rupanya memang karakternya kurang. Tetapi rupanya rumah tangga itu adalah sekolah kepribadian, saudara. Saya bersyukur istri saya tidak mengutuki saya pada waktu saya bangkrut. Dia malah berkata, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Luar biasa tidak punya istri seperti itu. Amin. Haleluya. Nah saudara, ada 2 pilihan hari ini. Jalan yang lebar yang diikuti semua orang. Hidup dalam kemewahan. Hidup bagi diri sendiri. Tetapi ada juga yang lain. Seperti Ayub, saudaraku. Dia menjadi saluran berkat. Aku menerima ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Luar biasa. Saya berdoa bahwa setiap jemaat di sini dikenal menjadi pengusaha atau profesional atau pribadi yang menjadi berkat buat banyak-banyak orang.
Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Saudara mau menyenangkan Tuhan? Tuhan membanggakan bukan galaksi, tapi Ayub. Kemarin jam 10 malam. Kalau saudara lihat keluar, yang tidak pernah saudara lihat, akan saudara lihat. Saya tidak sempat lihat, ketiduran tadi malam. Yaitu galaksi kelihatan saudara. Langit terbuka. Dan saya percaya itu profetik. Supaya saudara hidup di bawah langit terbuka.